kembali lagi dalam program Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pastinya bersama aku Putri Andrana yang selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani kalian untuk memberikan informasi-informasi yang pastinya menarik dan juga edukatif. Nah, ngomong-ngomong gak berasa ya, kita sudah ada di sepertiga tahun kali ya, gak berasa udah di bulan April, perasaan baru kemarin tahun baru kayaknya, tapi sekarang kita udah masuk ke bulan April. Nah, kalau ngomongin soal bulan April, itu pasti yang kita ingat adalah Hari Kartini. Karena memang setiap tahun dan setiap tanggal 21 April itu kita memperingati Hari Kartini. Dan itu yang menjadi tema kita hari ini. Nah, Hari Kartini itu diawali dengan kisah perjuangan tokoh perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini. Ia menjadi sosok perempuan yang memiliki jasa besar bagi tanah air dan juga dikenal sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Insinyur Soekarno telah menetapkan tanggal 21 April ini sebagai Hari Kartini karena tanggal lahir Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April tahun 1879. Peringatan ini juga dibuat untuk mengenang jasa-jasa Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Nah, ini aku mau kasih tahu ya ke teman-teman sebenarnya apa sih makna perjuangan R.A. Kartini bagi perempuan modern yang mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan. Jadi kalian jangan tahu cuman harinya aja tapi tahu sebenarnya makna perjuangannya tuh apa. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, perjuangan Kartini ini salah satunya telah melawan diskriminasi yang mendorong perempuan modern saat ini untuk berani melawan stereotip perempuan yang ujungnya itu jadi ibu rumah tangga saja. Karena semua perempuan itu tidak perlu ragu, karena sejatinya perempuan itu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi dan cita-citanya, khususnya mengenyam pendidikan yang tinggi. Terus makna perjuangannya lain yaitu membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Jadi salah satu keinginan Kartini itu supaya perempuan tidak selamanya dicap hanya akan berakhir di dapur dan mengurus rumah tangga saja. Tapi juga membuka ruang penyetaraan bagi wanita modern supaya bisa berkarya seperti para pria. Di mana perempuan juga bebas berekspresi, mengutarakan mimpinya, mewujudkan ide-ide kreatifnya, menyalurkan bakat, membuat gerakan, serta menyuarakan hasil pemikirannya yang bermanfaat bagi sekitarnya. Terus makna perjuangan lainnya yaitu mendorong percaya diri perempuan dalam berkarir. Apalagi di era digital sekarang ini, perempuan itu juga bisa bekerja dengan berbagai bentuk dan cara yang beragam. Perempuan juga terdorong melawan stereotip melalui prestasi perempuan dalam ranah profesional kerja, terus juga mengembangkan potensi dalam diri, dan berkarir itu bukan hanya sekedar mencari uang dan perekonomian, tapi juga jadi teladan dan menjalankan hak asasi setiap orang. Perempuan modern yaitu perempuan yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri yaitu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Perempuan yang memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Apalagi ya bagi para ibu yang bekerja, berapapun waktunya jelas tetap jadi ibu sepenuh waktu meskipun banyak tantangan. Namun para ibu juga punya hak untuk memilih keduanya yaitu bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Terus makna perjuangan lainnya yaitu membangkitkan kualitas hidup perempuan. Karena semakin terbukanya ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya, seperti peran sinergi perempuan pada sektor pembangunan dan peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di pemerintah. Terus juga makna perjuangan lainnya yaitu mengulik buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu terdapat kumpulan surat-surat yang ditulis langsung oleh Kartini lalu dibukukan olehnya pada tahun 1911. Buku ini disusun oleh Menteri atau Direktur Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda yang bernama J.H. Abendanon yang juga merupakan seorang sahabat pena Kartini.
Buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang juga memiliki pengaruh besar dalam menunjang perkembangan politik etis di Hindia Belanda. Selain itu terdapat juga kata-kata nasionalisme, demokrasi, negara, bangsa, kemerdekaan hingga kesadaran nasional. Seorang sastrawan asal Indonesia sekaligus pendiri majalah Pujangga Baru yaitu Armizin Pane telah membagi kumpulan surat-surat ke dalam 5 bab pembahasan di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang dan juga di versi terbarunya. Armizin Pane ini meringkas jumlah surat Kartini menjadi 87 surat. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang ini awalnya disajikan dalam bahasa Melayu oleh 4 saudara di tahun 1922. Pada saat itu judulnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang Buah Pikiran. Jadi tulisan buahnya tuh boyah gitu ya, tulisan jadul. Nah, Armizin juga berpendapat bahwa surat-surat yang ditulis oleh Kartini itu dapat dibaca sebagai sebuah roman kehidupan bagi perjalanan hidup perempuan. Jadi itu ya teman-teman, perjuangan R.A. Kartini tuh sebegitu panjangnya, bahkan dari tahun 1800 ya, 1900 awal sampai sekarang itu perjuangannya masih berasa banget. Bahkan menurut aku bukan masih berasa banget tapi makin berasa karena sekarang ini tuh ya di zaman modern dan zaman era digital ini banyak perempuan-perempuan yang memang sangat memperjuangkan kesetaraan wanita. Apalagi makin kesini tuh yang kerja bukan cuma laki-laki aja tapi wanita juga banyak yang berprestasi. Dan aku setuju banget kayak yang tadi bilang ya, salah satu perempuan modern itu seorang perempuan bebas memilih mau jadi ibu rumah tangga kah atau mau sambil bekerja atau salah satunya atau keduanya juga itu kita memiliki hak yang setara dengan laki-laki gitu. Jadi bukan berarti ya kita perempuan itu mau di atas laki-laki, harus lebih tinggi dari laki-laki, tapi enggak. Semuanya memiliki hak yang sama. Makanya kita sebagai generasi muda, apalagi generasi milenial, harus terus semangat meneruskan perjuangan dari R.A. Kartini. Salah satunya dengan menghargai adanya Hari Kartini pada tanggal 21 April ini. Nah sebenarnya masih banyak lagi nih informasi yang mau aku ceritain ke teman-teman soal Hari Kartini. Tapi pastinya seperti biasa aku break dulu, aku bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman terus saksikan Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Putri Andrana, tentunya masih dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan kita masih sama-sama merayakan Hari Kartini. Nah di segmen kali ini aku mau bahas soal Kartini masa kini ya. Karena memang selain lagu Ibu Kita Kartini, pasti kalian juga tahu bahwa ada buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tapi kita nggak akan bahas buku dan lagu Kartini ya di segmen ini. Kita akan bahas Kartini masa kini. Karena kalau kita ngomongin soal Kartini itu tidak hanya pintar dan juga menginspirasi, tapi juga kegigihannya mewujudkan impiannya agar kaum perempuan Indonesia bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan setara dengan pria. Itu patut banget kita apresiasi dan dijadikan teladan bagi kita semua. Sosok wanita cerdas, pemberani, dan menginspirasi seperti Kartini juga bisa ditemui dari sosok wanita-wanita yang sering kita lihat di layar kaca TV. Kita nggak usah bahas jauh-jauh dulu, kita bahas di Indonesia dulu ya. Ada Kartini masa kini yang pertama yang bisa kalian menjadikan teladan ya, yaitu Sri Mulyani. Sri Mulyani ini salah satu wanita yang berkelahiran di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus tahun 1962 yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prestasi besar sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur World Bank periode Juni 2010 hingga Juli 2016. Dan nama Sri Mulyani ini berhasil melejit karena pemikiran dan strategi ekonominya yang mampu membawa perekonomian Indonesia tetap stabil walaupun pada saat itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi berat pada tahun 2008. Tindakan heroik ini menjadikan beliau sebagai wanita paling berpengaruh di dunia ke-23
versi majalah Forbes dan Menteri Keuangan terbaik di Asia versi majalah Emerging Markets pada tahun 2008. Ini keren banget. Mungkin ya yang bisa ditiru dari Ibu Sri Mulyani ini adalah prestasi ya di bidang akademiknya, maksudnya di bidang karirnya. Tapi ada lagi nih yang gak kalah keren, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Kalau kalian tahu ya, ini adalah salah satu wanita yang terkenal banget karena gaya dan perilakunya yang cukup nyentrik. Ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada periode sebelumnya ya. Ini salah satu wanita berkelahiran di Pangandaran pada tanggal 15 Januari tahun 1965. Kemudian Ibu Susi Pujiastuti ini juga mulai menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Presiden Joko Widodo yang secara langsung memilihnya pada tahun 2014. Sebenarnya kalau ngomongin Bu Susi ini, masa lalunya itu terbilang berbeda karena saat kelas 2 SMA, Ibu Susi terpaksa dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya di gerakan golput. Dan sejak saat itu, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan sekolah dan memilih untuk berbisnis. Bisnisnya terus berkembang hingga akhirnya beliau juga berhasil mendirikan maskapai penerbangan Susi Air yang sekarang bernama PT ASI, maksudnya ya PT ASI Pujiastuti Aviation. Untuk bisa menunaikan tugasnya sebagai menteri dengan baik, ia harus rela melepas semua jabatan sebagai presdir di perusahaannya sendiri. Memang itu bukan hal yang mudah ya menjabat sebagai menteri, gayanya juga yang unik dan nyentrik ini seringkali menjadi sorotan kritikan publik. Ia dianggap tidak sanggup menjalankan tugasnya sebab hanya lulusan SMP. Namun karena ia adalah sosok wanita yang berkarakter, yang tegas dan juga berani, gaya kepemimpinannya juga tidak ragu mengambil langkah ekstrim demi menjaga dan melindungi sumber daya laut di Indonesia. Salah satu tindakan heroik yang pernah dilakukan oleh Ibu Susi adalah peledakan kapal-kapal negara lain yang secara ilegal memancing di perairan di Indonesia. Ini keren banget. Salah satu wanita Indonesia yang merepresentasikan kita juga bisa berani dan tegas ya kan dibandingkan dengan laki-laki. Terus ada lagi nih yaitu yang kita kenal dengan Ibu Risma atau nama lengkapnya itu Tri Risma Harini ya, yang lahir di Surabaya pada tanggal 20 November tahun 1961 dan menjadi wali kota Surabaya wanita yang pertama pada tahun 2011. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak tahun 2020. Gaya kepemimpinan Ibu Risma yang jujur dan transparan ini membuat banyak pihak itu merasa dirugikan. Akhirnya Ibu Risma mendapat tekanan di mana-mana di pemerintahan yang memaksa Ibu Risma itu untuk mengundurkan diri. Namun untungnya Ibu Risma tidak peduli dan yakin pada pendiriannya untuk tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai wali kota. Selama di bawah pimpinan beliau, kota Surabaya banyak mengalami perubahan yang positif, di mana tata lingkungannya yang lebih rapi dan bersih. Itu juga membuat Ibu Risma mendapatkan penghargaan tertinggi Adipura 4 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014. Tidak hanya itu, beliau juga berhasil menempati posisi ketiga sebagai wali kota terbaik di dunia oleh The City Mayor Foundation pada tahun 2014. Wow, ternyata ya baru tahu wanita-wanita Indonesia tuh hebat banget. Bahkan penghargaannya bukan cuma dalam negeri tapi sampai ke luar negeri. Nah yang selanjutnya ini kayaknya favorit sejuta umat, siapa sih yang nggak tahu Najwa Shihab atau biasa dipanggil Banana ya kan, ya merupakan seorang pembawa acara, reporter ya, sekaligus juga putri kedua Quraish Shihab. Nah, dia itu pada tahun 2004 memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporan-laporannya dari Aceh. Saat bencana tsunami melanda kawasan itu ya pada bulan Desember tahun 2004. Nah, liputan dan laporannya dinilai memberikan andil bagi meluasnya kepedulian dan empati masyarakat luas terhadap tragedi kemanusiaan itu.
Pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Hal tersebut terbukti karena selain kembali masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards, ia juga masuk nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Awards untuk kategori Best Current Affairs atau Talk Show Presenter. Keren banget. Dan sampai saat ini Najwa Shihab masih menjadi sosok wanita Indonesia yang hanya tidak cantik dan elegan, tapi juga sosok wanita yang pintar, tegas, dan independen. Najwa pun banyak dijadikan sebagai inspirasi dan role model oleh banyak wanita, baik ibu rumah tangga sampai ke wanita karir. Terus selain Mbak Nana ada lagi nih Angky Yudhistia. Nah, ini akhir-akhir ini menjadi sosok yang banyak dibicarakan di media massa. Wanita kelahiran Medan 5 Juni 1987 ini adalah seorang CEO dan founder untuk perusahaannya sendiri yang bernama Disable Enterprise, yang menjadi rumah untuk para penyandang disabilitas yang juga ingin sukses menjadi seseorang pengusaha. Angky Yudhistia ini divonis oleh dokter menjadi tunarungu pada umur 10 tahun. Berita ini tentu menjadi mimpi buruk ya pastinya bagi seorang Angky, di mana saat itu ia masih menduduki masa remaja. Angky bisa saja tumbuh menjadi sosok yang susah bersosialisasi dan tidak percaya diri karena menjadi difabel sejak kecil. Namun berkat dorongan semangat dari keluarga dan tekadnya juga yang kuat untuk tetap meneruskan pendidikannya, membuat Angky justru mampu meraih berbagai prestasi yang dikira banyak orang akan sulit dicapai oleh seorang difabel. Dan berkat segala prestasi yang telah diraihnya, Angky berhasil menjadi sosok yang menginspirasi bagi semua orang penyandang difabel, bahwa kekurangan yang dimiliki tidaklah menjadi halangan untuk meraih kesuksesan di bidang apapun. Nah, jadi teman-teman ya, tadi Kartini masa kini versi Indonesia, mungkin sebenarnya masih banyak lagi Kartini masa kini ya. Sebenarnya sesimpel ibu kita aja, aku tuh ngeliat ibu aku tuh sebagai wanita yang hebat, jadi role model aku juga. Jadi sebenarnya bukan yang tadi aku sebutin aja, tapi banyak juga, dan macam-macam tuh tadi bisa dilihat dari segi karirnya, dari segi perilaku sosialnya. Dan bebas kalian mau memandang dari mana, dan yang jelas harus mengambil dari segi positifnya. Tapi aku sekali lagi mau ngucapin selamat Hari Kartini, dan yang jelas kita nih perempuan juga termasuk sosok-sosok yang hebat. Mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi wanita karir, ya kan, atau mau jadi profesi apapun, yang penting pekerjaannya mulia dan kita semua sudah hebat. Gitu teman-teman. Tapi di segmen selanjutnya masih ada lagi nih informasi penting yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana, terus saksikan items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, balik lagi masih dalam acara items informasi ke teman-teman milenial bersama aku Putri Andrana, dan kita masih merayakan Hari Kartini. Kalau tadi aku udah cerita, udah kasih tahu siapa aja sih Kartini masa kini. Nah, di segmen ini aku mau share film-film yang menggambarkan Kartini, yang menceritakan tentang sosok Kartini. Ini mungkin bisa jadi option kalian kalau kalian lagi bosen, pengen nonton atau pengen tahu sebenarnya tuh makna dari perayaan Hari Kartini itu apa sih. Langsung aja, yang pertama ada film yang berjudul Kartini. Jadi film ini tuh disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dirilis pada tahun 2017. Dalam film ini Kartini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo, yang mana mengkisahkan sebuah perjuangan Kartini, yaitu seorang pahlawan wanita yang paling populer di Indonesia. Di Indonesia awal tahun 1900 Masehi, wanita itu kan tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi, bahkan untuk para ningrat sekalipun. Wanita ningrat Jawa saat itu hanya diharapkan menjadi Raden Ayu dan menikah dengan seorang pria ningrat. Akhirnya Kartini tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ibu kandungnya, yaitu yang bernama Ngasirah, menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri dan dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai darah ningrat. Ayahnya yaitu Raden Sosroningrat yang mencintai Kartini dan keluarganya juga tidak berdaya melawan tradisi saat itu.
Akhirnya Kartini berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang dan juga hak pendidikan bagi semua orang, terutama untuk perempuan. Bersama kedua saudarinya, Rukmini dan Kardinah, Kartini membuat sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat di Jepara dan sekitarnya. Film Kartini ini adalah perjalanan penuh emosional ya dari sosok Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral, bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua orang di Indonesia. Mungkin memang film ini tidak bisa menggambarkan 100% bagaimana perjuangan Kartini dulu ya, pastinya lebih berat mendapatkan resistensi dari berbagai lingkungan, tapi setidaknya dengan menonton film Kartini ini kita jadi tahu oh ternyata begitu ya tujuan dari perjuangan Kartini. Terus film selanjutnya ada lagi yang gak kalah keren, yaitu Sokolarimba. Film drama Indonesia ini dirilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Riri Riza. Pemeran utama dari film Sokolarimba ini adalah Prisia Nasution, yaitu sebagai Butet Manurung. Setelah hampir 3 tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi, Butet Manurung telah menemukan hidup yang diinginkannya, yaitu mengajarkan baca tulis dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal sebagai orang rimba yang tinggal di hulu Sungai Makekal di hutan Bukit 12. Hingga suatu hari Butet terserang demam malaria di tengah hutan dan ada seorang anak yang tidak dikenal datang untuk menyelamatkannya yang bernama Nyungsang Bungo yang berasal dari hilir Sungai Makekal dan jaraknya itu sekitar 7 jam perjalanan untuk bisa mencapai hulu sungai tempat Butet mengajar. Diam-diam Bungo telah lama memperhatikan ibu guru Butet ini mengajar membaca. Akhirnya ia membawa segulung kertas perjanjian yang telah dicap jempol oleh kepala adatnya. Sebuah surat persetujuan orang desa mengeksploitasi tanah adat mereka. Bungo ingin belajar membaca dengan Butet agar dapat membaca surat perjanjian itu. Akhirnya pertemuan dengan Bungo ini menyadarkan Butet untuk memperluas wilayah kerjanya ke arah hilir Sungai Makekal. Namun keinginannya itu tidak mendapatkan restu baik dari tempatnya bekerja maupun dari kelompok rombong Bungo yang masih percaya bahwa belajar baca tulis bias membawa malapetaka bagi mereka. Namun melihat keteguhan hati Bungo dan kecerdasannya membuat Butet mencari segala cara supaya ia bisa tetap mengajar Bungo. Hingga malapetaka yang ditakuti oleh kelompok Bungo betul-betul terjadi, di mana Butet terpisahkan dari masyarakat rimba yang dicintainya. Jadi kalau film ini mungkin fokusnya bukan hanya perjuangan kepada perempuan ya, tapi seluruh masyarakat gitu, seluruh anak supaya bisa mengenyam pendidikan baca dan tulis. Nah, next ini selanjutnya ada film yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban, yaitu film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dirilis pada tahun 2009. Pemeran utama film ini adalah Anissa dan diperankan oleh Revalina S. Temat. Film ini berkisah mengenai perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Anissa yang hidup di pesantren. Ia adalah seorang wanita yang berkarakter cerdas, berani, dan berpendirian kuat. Anissa hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi Islam konservatif di keluarga kiai yang mengelola sebuah pesantren di Jawa Timur, Indonesia. Dalam pesantren itu diajarkan bagaimana menjadi seseorang perempuan yang harus tunduk pada laki-laki. Sehingga Anissa beranggapan bahwa ajaran Islam hanya membela laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi sangat lemah dan tidak seimbang. Tapi protes Anissa selalu dianggap sebagai rengekan anak kecil dan ilmu yang ia miliki itu tidak cukup. Hingga akhirnya suatu waktu Anissa malah dinikahkan dengan Samsudin yang dimainkan oleh Reza Rahardian, di mana di situ diceritakan sebagai seorang anak kiai dari pesantren besar di Jawa Timur. Sekalipun hati Anissa berontak, tetapi pernikahan itu tetap dilangsungkan. Kenyataannya Samsudin yang memiliki sifat kasar dan ringan tangan menikah lagi dengan wanita lain. Harapan untuk menjadi perempuan muslimah yang mandiri bagi Anissa seketika runtuh.
Dalam kiprahnya itu, Anissa dipertemukan lagi dengan cinta lamanya dan keduanya masih sama-sama mencintai. Akhirnya di film ini kemudian menceritakan perjalanan cinta Anissa dan Chudori dan juga perjuangan Anissa untuk membela hak-hak perempuan muslim di tengah rintangan keluarga pesantrennya yang konservatif. Gitu. Terus selanjutnya ada lagi film yang berjudul 27 Steps of May. Ini adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Raffi Barwani. Film ini tayang dan rilis pada tahun 2019 di mana pemeran utamanya ada Raihanun yaitu yang berperan sebagai May dan Lukman Sardi yang berperan sebagai ayah May. Dalam film ini bercerita tentang May yang disetubuhi oleh sekelompok orang, di mana ayah May sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi anaknya. Akibat trauma yang sangat mendalam, May menarik dirinya dari kehidupan dan ia menjalani hidupnya tanpa koneksi, tanpa emosi, atau tanpa kata-kata. Sementara ayahnya terjebak oleh perasaan bersalah. Ayah May itu memiliki karakter yang lembut yang berani mengorbankan segalanya untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi anaknya. Namun di ring tinju dia itu sebagai petinju yang bertarung untuk menyalurkan amarahnya. Ayah dan May telah hidup seperti ini selama 8 tahun, tapi semuanya berubah ketika May bertemu dengan seorang pesulap yang dimainkan oleh Aryo Bayu melalui celah kecil di dinding kamarnya. Pesulap tersebut membangkitkan rasa penasaran May sekaligus emosinya, di mana dia menjadi cukup berani untuk mencari dan menghadapi perasaan, sensasi, dan ingatannya yang telah hilang. Dengan bantuan pesulap, May berani membebaskan diri dan keluar dari trauma masa lalunya. Oke, jadi film ini ternyata bercerita tentang perempuan yang berani keluar dari permasalahan hidupnya. Nah, selanjutnya ada film yang berjudul Penyalin Cahaya, di mana film ini disutradarai dan sekaligus ditulis oleh Wregas Banuteja pada 8 Oktober 2021. Pemeran utama dalam film Penyalin Cahaya ini adalah Shenina Sinamon yang berperan sebagai Suryani. Penyalin Cahaya ini berkisah tentang seorang mahasiswi universitas tahun pertama, yaitu yang bernama Sur, di mana suatu hari Sur pergi ke pesta untuk pertama kali dalam hidupnya untuk merayakan kemenangan matahari, yaitu grup teater universitas tempat Sur menjadi sukarelawan sebagai perancang web. Hidup Sur benar-benar berubah setelah dia bangun dari pesta itu, di mana pada keesokan paginya dia kehilangan beasiswa dan diusir oleh keluarganya setelah selfie-nya muncul saat mabuk itu beredar secara online. Khawatir bahwa dia mungkin menjadi korban pelecehan oleh anggota senior Matahari, Sur mencari bantuan dari teman masa kecilnya yang bernama Amin yang bekerja dan tinggal di toko fotokopi dekat kampus. Bersama-sama di toko itu mereka mencoba menemukan kebenaran tentang selfie dan tentang malam pada pesta tersebut dengan meretas ponsel para mahasiswa. Wah, ini kayaknya sih seru banget ya, ceritanya agak unik, bukan tentang percintaan tapi tentang seseorang anak yang kehilangan beasiswa. Tapi mungkin gimana pun ceritanya, meskipun perjuangannya itu film-film yang tadi aku sebutin tidak berfokus pada perempuan, tapi sebenarnya memang fokusnya adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, antar sesama manusia, bahwa tidak ada yang membedakan kita memiliki hak yang sama. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih, terutama generasi milenial, kita juga sama-sama memperjuangkan dan meneruskan perjuangan dari RA Kartini. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat Hari Kartini buat teman-teman ya, terutama buat para perempuan di Indonesia. Terus semangat berkarya dan juga mengenyam pendidikan. Gitu teman-teman ya, happy banget kita masih bisa merayakan Hari Kartini hari ini. Semoga semangat kita terus membara dan kita bisa memberikan influence yang baik ke lingkungan kita. Nah, mungkin itu ya teman-teman informasi yang bisa aku share ke kalian ya kan mengenai Hari Kartini. Mungkin masih banyak informasi lainnya yang bisa aku share, tapi pastinya di episode items lainnya. Jadi buat teman-teman terus saksikan items hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you.